paling itu sih sebenarnya kirinya aja. Kalau muter stick gimana? Gue pengen gaya tapi cuma begini dong. Sama gue juga. Enggak tadi begini. Tuh tadi tuh. Gimana? Tuh kayak si siapa? Satu Joko tuh yang begini sih. Berarti pengen lah cuman jalan ini aja. Biar kelihatan pas di atas kenapa? Jago nih. Lu jatuh ya kan. Padahal tapi pernah gue dulu waktu zaman masih kuliah lah, manggung di Gelora terus itu di dekat Keranji, gue inget banget tuh. Mulai gue ngitung hi-hatnya pakai kiri, gaya nih set jatuh tuh basis gue dong yang untung kayak diketawa kan. Anjir, gue inget banget waktu itu bawain lagu The Massive yang none ya tak wah. Gimana lagi lah maksudnya, kembali lagi ya untuk buat perkembangan si tangan ini ya kirinya sih. Kalau di kiri ya, Karena kenapa, kalau istilahnya kiri itu kan seni ya kan. Oh iya, yang sering dipukul lah ya. Lo bisa rinsu, lo bisa ya apa ya, Ya Rudiman lah ya. ya gitu dah pokoknya. Kalau lebih enaknya sih, kalau kata orang bener rinsu, katanya sih seperti itu. Karena powernya lebih ada, lebih ketahanan. Nah, kembali lagi ya. Emang kalau masalah kena rinso atau enggak tuh mendeteksi power ya? Bukan tun? Bukan powernya. Emang kalau nggak kena rinso udah pas lebih kecil lebih kecil dibanding yang kena rinso tuh emang kok? Lebih enak sih rinsu sih sebenarnya. Oh iya nggak, maksudnya kalau ngomongin power gitu, misalnya di indikator itu misalnya itu emang pasti lebih gede. Pasti gede. Oh. Kalau dia kan ring shoot itu pasti kena pinggiran ya. Suaranya lebih apa ya? Ya powernya lebih ada. Ya, kalau misalkan lu tapi bukan berarti yang nggak kena ring shot tune-nya nggak jelas kan? Enggak, tetap jelas. Cuman masalah kalau di ring shoot tuh powernya lebih ada lah, lebih kuat lah sebenarnya. Tapi lo recommended stick dibalik gak? Enggak. Oh, sama. Gue juga dulu diajarin sama Osa gitu. Gue satu, jangan sampai lo main stick dibalik ya. Emang lama mas gue bilang gitu kan. Soalnya kan gue juga lihat ada beberapa drummer profesional yang dibalik kan. Enggak, dia bilang nggak recommended aja. Jadi dan ini apa namanya naturalisasi. Ngomong-ngomong masalah ngomong stick dibalik, kalau gua apa ya, gue pribadi sih tipe gua sendiri bukan dibalik kayak gini ya sebenarnya nih. Iya, dia Osa nggak recommended begini. Nah, cuman kalau misalkan lu ketemu stick ini ya sepasang, si entengnya itu misalkan kan nggak, oh ya enteng sebelah ya nggak balance ya. Nah kadang kan kita nemu stick itu ada yang balance, ada yang berat sebelah, ya kan? Berat sebelah, kalau nggak panjang sebelah ya. Gue pernah tuh nemuin panjang sebelah ya. Ya ada. Ya pokoknya itulah ya. Ya bukan apa ya, bukan dibalik kayak gini sih sebenarnya. Tapi kalau istilahnya dia berat sebelah, yang beratnya lu pakai di tangan kiri. Oh. Itu berarti power kiri itu. Secara nggak langsung. Menurut gua pribadi. Iya. Kalau kanan mah pasti ya, tangannya udah balance. Iya. Kalau apa ya? Karena kan ibarat kata lu nggak perlu power lebih, tuh deh gitu aja gitu ya. Cuman kembali lagi powernya kiri lo harus main. Karena kan stick kan nggak ada kayak headset gitu. Ini R, ini kanan, ini kiri gitu, nggak ada. Bebas-bebas aja ya. Bebas aja. Sebenarnya apa ya? Kalau buat beli stick yang harganya agak-agak lumayan lah. Enggak, miring ke bawah tuh. Oh, miring bawah. Susah dari yang balance-nya. Ada juga. Walaupun sama-sama 5B gitu. Oh, itu kalau 5B itu mah ukuran, coy. Oh, yang maksudnya walaupun sama kanan kirinya sama-sama ukurannya sama, misalnya anggaplah 5B gitu, belum tentu bisa berat sebelah gitu. Ya kadang kan ada yang berat sebelah, kadang ya itu mah apa ya? Hoki-hokian sih sebenarnya. Iya, maksudnya walaupun sama-sama 5B gitu. Hoki-hokian. Ya lo nggak merhatiin juga sih. Oh, ternyata bisa aja. Iya. Ya misalnya lo beli stick nih.
mau di toko mana lah istilahnya, apa di intermedia lah. Ya kalau misalkan lo tanpa, kan biasanya stick bagus nih, ya udah main sikat aja dong, bayar ya kan, nggak dicobain dulu. Beda lo kalau misalkan kayak di toko musik ya, istilahnya di cik lah apa di mana lah. Karena mau dicobain dulu, oh nih berat sebelah, tukar lagi, ini balance nih. Oh, walaupun ukurannya sama ya, bisa ada kemungkinan ya. Babe kayak 7A, 5A kan. Cuma lo dekat ini ya? Halim. Iklan. Iya, pitching up ya. Tapi Pak, maksimal sampai berapa sih kok? Di atas 7 ada nggak sih stick ukuran? Gue sih belum pernah nemu sih. Gue paling tahu 7 aja deh. 7A, 5A, 5AA. Oh, belakangnya A tuh ada lagi. Itu 5B terakhir. Oh. Terus yang paling gede itu 2B. Oh, makin ke bawah tuh makin gede. Itu yang setahu gua ukuran stick itu ya. Biasanya kan maksudnya makin ke bawah kan istilah ujungnya makin gede. Itu biasanya emang ada drum yang makin begitu gitu. Kok? Kalau itu gua nggak tahu ya, itu kembali lagi. Untuk si drummernya sih sebenarnya. Ya maksud gua kan ada ukuran segitu berarti ada yang pakai dong kan gitu. Ada. Iya maksud gua ada juga. Cuma kan yang biasanya orang-orang drummer di ya seluruh Indonesia lah kita sebut lah. Kebanyakan kan ada yang makainya juga 7A ya kan. Kalau enggak 5AA, kalau enggak 5B. Udah standar paling gede 5B. Kalau istilahnya 2B ya kalau gue sih cuma buat stickingan. Ya sekarang kalau emang 5B mau pakai hancur tuh simbal. Orkes pasti. Mungkin gitu kali ya. Apa kayak di sekolahan gue tuh, gue liat bisa simbal kebelah, membran hancur. Ini gue bingung kadang mukul gimana ya. Gue kadang mikir gini, simbol. Gue mikir simbol. Mungkin kalau membran oke lah ya. Masih orang saking namanya masih remaja lah ya. Cuma kalau sampai simbal sampai ngegrowak tuh, buset. Gua kadang mikir, ini mainnya diapain? Digigit aja. Makanya. Nah kalau yang kayak buat mukul gong tuh, yang gong belakang tuh, makin di bawah kali ya? Gak tahu tuh pakai pukulan beduk kali. Segeblek. Gue kadang kalau yang mau waktu itu pernah tuh, waktu sama yang Ellipse, gue iseng tuh bikin sound kayak kita mukul gong nih. Waduh pakai apa ya? Terus ada ini yang buat simbal kok, apa busa. Gue iseng gue copot, taruh di ujung stick. Sama tuh gue juga ada di rumah, cuman gue balik. Oh, ditaruhnya di sini. Emang muat? Muat. Ini gue pakas nih. Oh, dia ada nih. Nah, kalau kayak apa sih namanya? Nyetemnya kok, misalkan kita nyetem ya standar aja lah. Tuning kali. Oh iya. Tuning. Nah, misalkan tuning nih. Anggaplah kita tuning masih ya sependengaran kita lumayan lah. Itu bisa pada saat misalkan anggaplah ditodongin mic tuh bisa berubah nggak suaranya? Bisa. Oh bisa ya? Berarti tuh saat di miking itu juga ngaruh ya? Tarik alat. Apa ya? Ada 3 ya kalau misalkan medium, high, low ya. Yang paling benar-benar paling bawah kan low ya. Terus medium kedua kan. Kalau yang snare yang di belakang hitungannya udah high lah, udah kencang lah itu kan. Kalau gua kan tadi tuningnya itu kan istilahnya si membran bawahnya itu bisa gua ambil. Ambil. Ya kan dekat dulu. Soalnya gue yang ambil, gue nggak bisa. Nah, ini kan karena apa ya, struktur kayunya ini kan kayak gimana, soak ya bisa jadi. Nah, kalau misalkan dia di bawahnya itu nggak kencang, ngaruh ininya. Nah, ini udah hit nih, paling top level lah kalau bisa.
Kalau mau dikendorin lagi ya udah kendorin bawahnya aja seperlunya. Ya gue juga sama lah tuning senar kayak gitu ya hitungannya ngeliat-liat di YouTube lah. Tapi kalau hitungan lo aja lah. Kalau di sininya udah high, sini high juga atau gimana kok? Itu kembali lagi Oh nggak ada karakter. nggak ada pakemnya lagi. Kembali lagi ke karakter nih sebenarnya. Kalau tuningan lo atas bawahnya high nih, terus merasa di kuping lo kurang, ya paling lo kendorin tuningannya wah kalau nggak satu. Nah anggap misalkan kita udah sesuai dengan kita lah. Terus anggapnya kita manggung di miking nih. Terus ternyata kata si operatornya, wah agak susah nih misalkan. Ya gua nggak tahu ada faktor apa agak susah. Itu berarti ngerubah lagi atau dari mikingnya? Bisa diatur dari mikingnya gitu? dari sini Oh tetap dari sini gitu. tetap dari membran. Entah dikasih gel gitu kali ya. Nah, Buat ngilangin sustain gitu. kalau setahu gue kalau untuk di making sih sebenarnya oke aja ya, karena kan snare gue juga hitungannya dia bukan bahan kayu, steel dia. Oh lu still ya? Gue steel dia. Cuman kalau kayu ya gue nggak tahu ya, tergantung kayunya juga kali ya. Iya. Itu doang. Cuman kalau misalkan kekencangan granat ya udah mau nggak mau bukan dari making sih sebenarnya, dari si dari headnya ini. Lu keluarin aja setengah satu itu paling oke lah. Kalau sebenarnya buat kayak mau nurunin sustainnya si membrannya ini biar nggak terlalu kencang ya paling setengah lu putar tuh sampai berapa ya. Kalau misalkan senar ini 12 ya. Iya. Nah, ini kan si bautnya ini ada 6 ya berarti ya 6 lu kendorin setengah. Kalau 8 ya 8 lo kendorin 8 apa? 8 baut lah. Oh 8 baut. Iya. Emang ada yang lebih? Ada 10 Oh tergantung ukuran ya? sama 14. Nggak ada ukuran lagi. Oh enggak, maksudnya ukuran senar misalnya 12, 14 tuh bisa beda-beda jumlah bautnya? Beda. Oh. Kalau setahu gua kalau 6 itu ya 12 itu 6. Kalau 14 itu ada 8 ada 10 baut tension ini ya. Iya. Beda-beda. Oh. Jadi lo nggak bisa main alat instrumen yang lain? Sekedar cuman ngeblok gitu-gitu nggak? Bisa dong tapi. Gitar masa nggak bisa lo? Enggak terlalu tuh gitar. Cuman tahu kunci balok doang gitar. Anjing. Emang iya. Ya kalau bisa kunci balok bisa dong. Justru itu yang lebih ribet kan. Ya kan gua cuma 3 jari doang. Oh yang begini? Iya. Iya. G, B, H, E sama apa tuh sama C. Udah itu doang. Enak sih stupidnya main. Gue pernah banget tuh waktu ujian praktik tuh sama si Osa. Waktu itu pas ujian praktiknya berdua kan, Osa sama almarhum Bakar. Ya udah kan udah. Terus kan baca note tuh. Ada flame nih. Nah, ini apa nih namanya? Flame mas? Hah? Flame mas, buset emang nih Arab nih atuh nih emang nih. Omongan lu emang mas, gue gituin aja. Nah itu flame tuh jebakan tuh, hati-hati tuh. Maksudnya jebakan? Ya, lu lagi stick nih. Nah, tiba-tiba ke flame, otak lu muter lagi tuh. Kan cuma begini doang kan? Ya iya, cuman kalau yang orang istilahnya Oh iya, iya. Jadi bareng gitu kan. iya, jebakan tuh. Iya. Flame, flame-nya mana? Gitu Nah, ya. itu flame triplet. Masih bisa gue. Masih bisa. Gue udah nggak bisa gue. Ayo, mau nggak bisa. Nggak bisa gue. Peres lu. Yang bisa tuh Oki gitu. Apa flame? Oki TNT. Nah, lu kan salah
salah satu sepuh juga di ide. Ya buktinya kan beberapa kali ada pertunjukan di ide kan belum. Nah, penampilan lagi. Penampilan. Itu kan selalu lu kan yang soko ya kan gitu. Udah kesel kan buktinya aja kan. Itu kan hanya Kalau nggak jual nama lu kan, oh nggak mau gua. anjing. Gua kayak ini dong, apa namanya? Kue balok dong. Makanya gua kalau kayak kan lagi bantu teman gua nih. Jadi kalau sebelum manggung nih, udah gua paling tuh aja gitu kan. Itu biar kelihatan tuh. Iya lu minta beli drum lu. Kenapa minta beli drum gila? Ya rata-rata kan pasti kan kalau session player kan, lo nggak punya drum apa? Ada ntar pakai drum gua ada. Oh iya, gampang. Bangku dong nggak ada ya? Ya kalau bangku kan pastinya ada lah. Gua nggak ada bangku. Soalnya kebanyakan baru kemarin doang tuh kok sekali tuh manggung pakai drum akustik kan. Jackson nih ceritanya nih. Ada member yang lain kan memang ini 3 gitu kan, 3 orang doang. Nah terus sekarang kayaknya 3 kan, kalau dulu kan kita kayak standar ngeband kan 5 orang ya, 4 sampai 5 orang. Sekarang tuh kebanyakan 3 gitu kan. Ya udah kebanyakan 3. Wah enak nih mas, pakai drum akustik nih. Oh iya lu girang lu ya. Iyalah, gue bilang namanya drummer pasti girang, biasa manggung pakai Ya semua kan, elektrik kan. semua kan kembali lagi ke harmonisasi. Iya. Kalau udah satu hati kan enak ya. Iya kan pas udah cek sound ceritanya nih, udah cek. Iya, aman udah semuanya aman, cuman biasa operatornya yang memang kayak dulu di RF juga gue sering dikomplain begitu kan. Cuman kalau bisa nih mas, drummer pukul pelan-pelan aja. Kenapa? Gue bilang pelan-pelan, kenapa gue bilang? Gue nggak bisa pelan-pelan gimana ya, maksud gue kan kalau pelan tuh agak susah ya man. Pelan jadi malah ntar yang ada tempo ya. Gue bilang kayaknya ini gue belum seberapa deh. Dengan alasan apa emang? Ya, mungkin lu manggung apa di gimana? kafe kan, di kafe, di dalam. Cuman gue bilang kalau Gini kali mungkin kekencengan kali. iya mungkin ideanya, cuma kan kalau pas di videonya standar aja, gue bilang pas-pas aja gitu. Ya kan gini ya. Kalau untuk akustik kan buat di kafe gitu, hitungannya dia juga sebenarnya kenceng juga manpower kan. Iya. Ya, kalau untuk elektrik ya udah itu kan istilahnya yang keluar bukannya suara dari si kita pukul, tapi modul yang keluar kan. Iya. Nah, jadi perbedaannya situ. Nah, gue pernah tuh sekali kok baru ngerasain tuh, gue manggung pakai earphone. Sih, ya gue bilang gaya aja. Udah, cuman gue nggak tau, nggak nyaman gue, entah memang kabelnya pendek kali ya, jadi operatornya tuh udah lumayan, jam terbang udah oke lah, ada namanya omen gitu kan. Gue bilang, wah ini nggak dinyalain nih ininya. Udah mas, kata operatornya, gue nggak kedengeran nih. Gue bilang gawat nih, gue bilang untungnya si operatornya tenang, gue ada earphone, pakai ya, di monitor ya udah pakai. Gue nggak tahu deh, jadi kayak ada kabel dari tuannya, dia cuman colok begitu doang tuh. Jadi mungkin kabelnya pendek apa gimana kan, ya udah, gue jadi nggak, ya udahlah. Mau di sini enak nih nyareng kan, wah enak nih. Jadi ya udah gue pas ngeliat hasilnya, ada vokalisnya, anjing kenapa cepet banget lo, katanya temponya kenapa jadi cepet banget. Pas dilihat, masa sih, gue bilang lo kasih ya gimana nggak asik, gue bilang di sini kedengeran semua. Oh ternyata gitu maksudnya kalau pakai monitor ya. Ya sebenarnya dia buat pendengaran dalam, cuma kan kadang kita ini kan kalau nggak ya satu penggantinya sound air monitor itu kan gantinya monitor yang gede kan. Ya sound monitor itu disebutnya kan pasti floor monitor ya. Ya itu sebenarnya sama aja, fungsinya juga buat mendengarkan kan. Cuman bedanya kalau ear itu kan dia ada handset, kabel panjang sama di kuping, terus ada controller juga kan. Itu dia. Sebenarnya fungsinya sama. Oh berarti yang drummer pakai di sini tuh buat ngatur ini ya, volumenya? Itu monitornya. Sebenarnya ear-nya itu sebenarnya ini handset.
Kalau yang buat ngaturnya tuh monitor. Berarti kalau kayak gue kemarin nggak pakai ini tuh langsung dari itu berarti ya? Bisa dari mixernya. Hmm. Nah kalau misalnya ear monitor, nah berarti kan hitungannya gini loh. Ini sebutnya ear lah ya. Nah, ini colokin. Nah itu dia. Ini monitornya, ini earnya ya. Ini mah handset gitu. Tapi sebenarnya anggaplah ya kok misalkan panggung gede nih. Sebenarnya ya balik lagi emang kenyamanan ya. Cuman waktu itu gue pernah siapa kalau nggak salah ya, Eno kalau nggak salah. Dia bilang memang entah karena memang genrenya atau memang gimana, dia lebih nyaman yang pakai itu tuh. Wasa juga pernah bilang gue lebih nyaman pakai monitor gede di samping gue aja. Dia bilang gitu. Monitor. Iya maksudnya soal yang gede di samping gede itu. Gue bilang kenapa emang mas? Ya pertama gue nggak begitu dengar penontonnya. Kedua ya gue lebih nyaman aja sih maksudnya. Cuman maksudnya emang gue nggak tahu ya kalau gue lihat sekarang kan zaman sekarang teman-teman hampir semua pakai ituan ya. Memang itu memang nggak akan bisa mencakup ya kalau nggak pakai monitor ya kalau panggung gede kok. Itu kembali lagi sih sebenarnya ke drummernya ya. Ya maksudnya sebenarnya pakai floor juga bisa aja kan ya. Floor sound monitor tuh. Ya pakai sound monitor tuh bisa aja walaupun panggungnya gede gitu. Bisa, cuman kalau lebih nyamannya pakai ear sebenarnya pakai ear tuh lebih enak sih. Cuman atau karena ada apa yang tambahan metronom atau apa di apa sequencer? Apa mungkin karena sequencer kali ya? Bisa. Kalau sequencer nggak akan mungkin bisa pakai deh. Percuma ya? Tetap pakai ear monitor. Cuman kan kembali lagi dia pasti ada suara metronom. Iya. Maksudnya kalau misalkan untuk kayak buat suara sound monitor ya udah keluar begitu aja. Oh iya. Cuman bedanya dia kan ngedep ya kan kalau misalkan di sound monitor itu kebuka, itu aja bedanya. Iya jadi istilahnya kalau anggaplah kebutuhan bandnya nih pakai sequencer yang ada tambahan metronomnya sama yang feel kan ada operator itu yang biasa ngomong feel ref apa yang macam itu kalau gue lihat tuh kan ada kalau yang menurut gue sih kalau kayak gitu mah tergantung kita mancing, nggak ada harus pakai diomongin enggak kayak otomatis di ini omongan robot. Oh bukan ya? Oh ya nggak maksud gue kalau nggak pakai monitor tuh kalau pakai tadi sound monitor tuh pasti kedengaran orang semua gitu ya. Metronomnya itu maksud gue. Sebenarnya kembali lagi tuh kenyamanan aja. Oh iya nggak maksud gue anggaplah drummernya nggak pakai monitor nih kok, tapi pakai sequencer nih bandnya nih. Nah itu suara yang keluar di sequencer keluar di sini juga berarti? Bisa. Oh bisa juga. Oh. Nah, ada juga nih sound monitor 2 terus dia pakai monitor bebas-bebas aja. Gitu. Atau enggak istilahnya emang biasanya manggung dia pakai monitor ya monggo. Itu aja. Cuman kalau gua waktu itu ya mungkin gini ya. Mungkin di belakangnya sound monitornya sound monitornya nggak ada nih. Kurang nih gini-gini. Lo mau pakai monitor nggak? Ayo deh. Nah daripada istilahnya monitor kitanya kan nggak ada, mau dari mixer dong. Iya. Nah, itu buat ngedengerin gitu. Gua dulu sempet tuh rekaman anjing ngejar tempo. Nah kadang gue yang masih ngejar apa namanya metronom. Jadi kalau kayak sequencer tuh pada saat latihan udah ditentuin ya per lagu temponya segini gitu deh. Iya. Emang gue belum pernah ngerasain pakai sequencer. Iya maksud gue. Cuman ada satu ketika tuh waktu gue drum gue disewa lah sama temen gue si Pawas. Oh iya Pawas. Keren tuh Pawas. Dikasih sound monitor, gue pakai sequencer kan, bisa tambah ear lagi. Anjir gue bilang mantep nih. Cuman emang gue waktu pas lagi itu sekali dalam seumur hidup tuh drum gue keluar disewa sama doi si Pawas. Nah gue pikir tuh metronom itu bisa di-create di atas panggung kok. Jadi misalkan ngikutin misalnya, kayaknya drummer cepetan nih, udah ditentuin sama drummer gitu. Enggak. Berarti pas latihan udah ditentuin nih dari lagu satu sampai lagu terakhir. Enggak kayak gini. Kalau kita acara drummer Bekasi kan pasti tuh ada metronom. Nah, gue nggak tahu tuh untuk kayak nentuin metronomnya semana tiba-tiba pas udah kita dengar main play song, udah ada metronom tuh udah kita ya itulah buat nyimbangin. Kalau dulu ya. Tapi bukannya kiriman dari kita masing-masing ya playernya? Kayak gue dulu main yang di pakai -1 kan? Ya karena gue nggak pakai monitor ya. Cuman maksud gue
lagunya kan dari kita. Iya, cuman Maksudnya tuh, ada metronom gimana? ya pasti kalau play song tuh kan pasti ada yang pakai metronom, atau nggak istilahnya cuma lagu doang. Gitu. Iya, iya. Nah, gue masih bingung kayak untuk kayak dia nyatuin si lagu ini sama metronomnya gimana gitu loh. Nah, itu juga gue pernah nanya tuh teman-teman gue bilang anggaplah ya udah ditentuin nih dari lu manggung misalnya 10 lagu dari lagu 1 sampai 10. Ya misalnya 10 lagu nih. Nah, ini band profesional. Band profesional kan maksud gue bukan gue. Lagu 10 lagu main dari jam 7 sampai jam 11. Kan kalau band profesional ya kayak Dewa 20-an kan. Nah, Dewa tuh gantian cuy. Oh iya. Intinya kan tetap mainnya 20 laguan kan. Ya, 20 laguan Maksud gue gini kok. Dari anggaplah dari lagu pertama sampai lagu terakhir anggaplah mereka pakai sequencer nih. Berarti kan ditentuin nih metronomnya per lagu nih. Oh iya. Ya mau nggak mau kita ngikutin Oh iya lah, bukan maksud gua. Kan ada yang intronya gitar dulu, ada yang intronya ini. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti semua player pakai dong ya? Oke. Iya, karena kan gua mikir anggaplah gitar gua coba dulu lah. Set. Intronya di dia dulu nih. Set. Kita drummer udah pakai nih. Iya. Metro ternyata wah anjing malah. Berarti kita harus tetap nentuin yang ada di sini dong ya? Iyalah. Ya namanya juga kan pakai metronom. Iya. Soalnya waktu itu gua pernah tuh waktu sama Elis kan. Gue bilang ya, gue kan karena intronya gitar dulu, gue ngikutin tempo gitar. Dikomplain, harusnya lu kan ini. Si anjing, gue bilang kan, gue kan ikut. Nah, gue mikirnya kan, ya lu intro, misalnya segitu ya, udah pas gue masuk ya ngikutin lagi. Nggak apa-apa aja lu tambah, misalnya menurut kelambatan nih, lu masukin itu. Kalau logika gue kayaknya aneh aja gitu. Itu kalau kata si Elmer, ya udah biarin aja kita sama drummer. Iya kan. Musik profesional kan dibilangnya kan pemimpin ya. Iya. Pemimpinnya pasti tuh banyak salah ya. Mau dibilang kayak gimana pun tetap aja kita sebagai drummer ya salah deh. Iya. Cuman kalau udah ngenakin lagu ya udah ngefly aja main gitu. Kan begitu sih jarang maksudnya apa ya? Gue pribadi kayak misalkan gue pernah rekaman, ya ini balik lagi ke rekaman sih. Gue pernah juga rekaman satu lagu, teman gue juga suruh bikin, lu bikin ketukan, oke, siap. Oh bikin beat nih? Iya bikin beat aja, habis itu rekaman. Ya alhamdulillah, nggak, cuman temen gue balik, ini tempo segini ya, udah ya, oke cukup. Ya. Pas lagi gue rekaman, anjir, naik 1. Oh lu nya? Iya, gue naik 1. Kan kalau rekaman itu kalau males beda cuy. Oh ini pas live nya? Apa pas rekaman nih? Pas rekaman, naik 1. Oh. Naik 1. Kok naik 1 kok? Oh iya, ya udah oke gue bilang. Cuman ya disayangkan sih. Mungkin kalau gua ini sih ya kalau mungkin gua kalau misalkan kayak lu gitu kan ngeband lu sampai pernah di TV gitu kan. Ya mungkin sampai sekarang gua udah punya band kali ya. Cuman ya itu kan istilahnya kalau temen gue emang itu lagu emang buat si Kisah sama istrinya karena dia beda pulau waktu itu. Oh. Nah maksudnya kayak gua apa? Lu kan udah masuk TV. Ya enggak maksudnya kenapa memang? Emang band lu kenapa dulu? Enggak seserius itu maksudnya? Itu salahnya. Ya, emang mereka serius, cuman kan kadang kalau di masalah di band bisa dibilang tuh di personil kan misalnya ya udah masalah cekcok dikit cabut ini cabut. Cuman tuh sebenarnya lagu tuh udah nyaman, mau gua ketukan kayak apapun namanya tuh diterima gitu. Gua nyaman tuh. Kalau cabutnya kenapa? Nggak ada lah pokoknya. Oh masalah teknis? Apa non teknis? Kalau gua kan non teknis. Gua non teknis gua. Oh iya. Ada masalah teknis. Gua nggak ada duit.